Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta hadirin sekalian adalah menyempatkan waktu luangnya untuk mendengarkan podcast saya kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, sebuah kata yang sering kali kita ucapkan, namun kadang lupa betapa berharga sehat itu. Sehat adalah anugerah terbesar yang sering kali kita abaikan sampai ia terenggut dari kita. Hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita tidak hanya berbicara tentang ketiadaan penyakit. Lebih dari itu, kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan sejahtera. Bayangkan, tanpa kesehatan yang prima, mampukah kita belajar dengan fokus, mampukah kita untuk bekerja dengan produktif? Menurut saya tidak. Kesehatan adalah modal dasar kita untuk meraih cita-cita, membangun masa depan, dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa. Di era modern ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan yang semakin kompleks. Gaya hidup serba cepat, makan yang kurang gizi, kurangnya aktivitas fisik, polusi udara, hingga tekanan psikologis. Semuanya berpotensi menggerogoti kesehatan kita secara perlahan-lahan. Penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, bahkan depresi kini menjadi epidemi yang mengancam generasi muda sekalipun. Ancaman nyata dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah menunda untuk belajar pada kesehatan. Saya ingin mengajak Anda semua untuk bersinak. Betapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gawai, lupa akan yang pentingnya bergerak dan berolahraga. Betapa banyak dari kita lebih memilih makanan cepat saji yang minim nutrisi daripada makanan rumahan. Betapa banyak dari kita yang terus membiarkan stres menumpuk tanpa mencari cara untuk mengelolanya dan baik. Kita seringkali baru menyadari pentingnya kesehatan ketika sakit datang menyapa. Saat itulah biaya pengobatan yang mahal, waktu yang terbuang, serta rasa sakit yang mendera menjadi pengingat pahit. Namun, mengapa kita harus menunggu sampai sakit? Mengapa kita tidak mulai bertindak sekarang untuk mencegah penyakit itu datang? Ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menjaga kesehatan kita sebaik diri kita sendiri. Pilar-pilar kesehatan yang kokoh. Hadirin-hadirin yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membangun pilar-pilar kesehatan yang kokoh? Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gizi seimbang. Makanan adalah sumber energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Pilihlah makanan yang bervariasi dan bergizi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Kurangi konsumsi gula yang berlebihan, garam, dan lemak jenuh. Ingatlah pepatah, Anda adalah apa yang Anda makan. Kedua, aktivitas fisik teratur. Di tengah kesibukan, seringkali kita lupa untuk bergerak. Padahal hanya dengan berolahraga 30 menit setiap hari, kita dapat merasakan banyak manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan stamina. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit jantung. Yang keempat, memperbaiki suasana hati. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup kita. Entah itu berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau sekedar melakukan peregangan ringan di rumah. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Usahakan tidur 7-8 setiap malam. Kurang tidur dapat berdampak negatif pada konsentrasi, mood, dan sistem ketebalan tubuh. Keempat, kelola stres. Kehidupan modern memang penuh tantangan, dan stres adalah bagian tak terhindarkan. Namun, kita harus belajar bagaimana cara untuk mengolah stres. Yang pertama, bisa dengan meditasi, yoga, hobi yang menyenangkan, atau sekedar berbicara dengan orang yang kita percaya. Itu juga dapat membantu meredakan ketegangan. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika stres terasa terlalu berat untuk ditangani sendiri. Yang kelima, kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan sebelum makan, setelah berpergian, dan setelah dari toilet. Pastikan lingkungan tempat tinggal kita bersih dari sampah dan genangan air yang seringkali menjadi sarang penyakit. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan yang sehat. Kesehatan mental
sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Hadirin sekalian, satu hal lagi yang seringkali terabaikan dalam kesehatan mental yaitu adalah Hadirin sekalian, satu hal lagi yang seringkali terabaikan adalah kesehatan mental. Di masyarakat kita, isu kesehatan mental sering dianggap tabu. Padahal, pikiran yang sehat adalah kunci dari bagian tubuh yang sehat. Depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya bukanlah tanda kelemahan, melainkan kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung dan empatik, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka dan tidak takut untuk mencari bantuan jika diperlukan. Jaga hubungan baik dengan keluarga dan teman, karena dukungan sosial adalah salah satu benteng terkuat untuk melawan musuh. Saudara-saudari sekalian, kesehatan bukanlah sebuah pengeluaran, melainkan investasi terbaik dalam kehidupan kita. Investasi yang akan memberikan dividen tak ternilai berupa kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup yang baik. Mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan hanya karena kita takut sakit, tapi karena kita menghargai hidup yang telah kita berikan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan mulai hari ini ajak keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang kalian sayangi untuk bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.